Di era yang serba digital kayak sekarang ini, gimana sih seharusnya wajah pelayanan publik kita? Nah, jawabannya itu ada di satu konsep kunci, Smart ASN. Yuk, dalam beberapa menit ke depan, kita bedah bareng-bareng apa sih artinya jadi seorang abdi negara yang cerdas secara digital. Pertanyaan ini mungkin kedengarannya simpel ya, tapi ini adalah inti dari tantangan birokrasi kita sekarang. Udah siap belum ASN menyongsong era yang baru? Soalnya, ini tuh bukan lagi pilihan, tapi udah jadi sebuah keharusan. Coba deh bayangin, kita kan udah ninggalin zaman tumpukan berkas dan telepon meja. Sekarang kita hidup di dunia cloud dan smartphone. Artinya cara kita melayani publik juga harus ikut berevolusi. Ini bukan lagi soal bisa ngetik, tapi soal mengubah mindset dan cara kerja kita secara total. Dan jawaban untuk semua tantangan itu dirangkum dalam satu konsep, Smart ASN. Oke, jadi apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan ASN yang smart ini? Intinya gini, Smart ASN itu berdiri di atas 3 pilar. Profesional dalam etos kerjanya, adaptif sama perubahan, dan pastinya cakap secara digital. Tujuannya itu bukan buat keren-kerenan teknologi loh, tapi untuk ngasih pelayanan publik yang benar-benar efektif dan aman. Nah, coba lihat bedanya. Di kiri, kita bisa lihat gambaran birokrasi yang mungkin terkesan kaku. Ya, banyak tumpukan kerjaan. Terus di kanan, seorang smart ASN yang jauh lebih lincah, efisien, dan juga terlindungi. Ini bukan lagi cuma soal alat kerja, tapi soal mindset. Oke, kita bongkar pilar yang pertama, yang jadi fondasi dari semuanya, cakap digital. Terus apa sih artinya cakap digital di dunia nyata? Ini bukan cuma soal bisa nyalain laptop atau pakai software biasa ya. Ini lebih ke gimana kita bisa manfaatin platform kolaborasi buat rapat atau bahkan menganalisis data kependudukan buat bikin kebijakan yang lebih kena sasaran. Ujung-ujungnya, semua keahlian ini punya satu tujuan mulia, memastikan negara itu hadir buat rakyatnya. Bukan dengan cara yang lambat dan berbelit-belit, tapi dengan layanan yang modern, cepat, dan pastinya efisien. Sekarang kita geser ke pilar kedua yang nggak kalah pentingnya. Kalau tadi soal skill, nah sekarang ini sisi pertahanannya dari menjadi smart. Yuk kita bahas soal aman digital. Ya namanya juga teknologi kan, setiap ada kemudahan baru, pasti ada risiko baru yang ngikutin. Semakin kita terhubung secara online, semakin lebar juga pintu buat ancaman siber. Ini bukan lagi soal kalau, tapi soal kapan. Dan ancaman-ancaman ini tuh ada di sekitar kita setiap hari, mulai dari pencurian data, email phishing yang kelihatannya sepele tapi nipu, sampai peretasan sistem besar-besaran. Ini bukan lagi cerita di film, tapi resiko kerja kita sehari-hari. Dan kutipan ini tuh pas banget buat ngerangkum situasinya. Satu klik yang salah bisa berdampak besar. Ini benar-benar nekenin kalau ada tanggung jawab pribadi yang luar biasa besar buat kita semua dalam menjaga keamanan data dan informasi negara. Jadi, gimana dong cara jagain diri? Gampang kok, ingat aja 4 hal ini. Pertama, passwordnya harus susah ditebak. Kedua, aktifin autentikasi 2 faktor. Ketiga, jangan lupa kunci layar laptop atau komputer pasti tinggal. Dan yang paling penting, selalu gunakan platform yang resmi dan pemerintah. Simple, tapi krusial banget. Tapi, ingat ya, pertahanan terbaik itu ada di kepala kita sendiri. Ancaman cyber itu terus berevolusi, jadi pengetahuan kita juga harus diupdate terus. Terus belajar, terus waspada. Itulah kuncinya. Oke, kita udah bahas skill individunya, udah bahas sisi keamanannya. Sekarang, yuk kita lihat gambaran besarnya. Apa sih misi utama dari semua ini? Jawabannya adalah good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Coba kita bayangin kayak gini deh. Smart ASN itu adalah mesin penggeraknya. Sementara good governance itu adalah tujuan akhirnya. Keduanya itu satu paket, nggak bisa dipisahin. Ini ngasih kita alasan yang jelas kenapa transformasi ini jadi penting banget. Hasil akhirnya apa? Birokrasi yang mungkin dulu kita kenal rumit dan lambat bisa berubah jadi lebih ramping, transparan, dan yang paling penting dipercaya oleh masyarakat. Inilah transformasi sejati yang kita kejar. Jadi, menjadi cakap dan aman secara digital itu bukan cuma tugas perorangan loh. Ini adalah sebuah komitmen bersama. Sebuah upaya kolektif buat menjaga data, menjaga institusi, dan pada akhirnya menjaga Indonesia. Inilah peta jalannya. Dimulai dari literasi digital yang akan melahirkan ASN profesional, dan ASN yang profesional inilah yang akan membawa kita semua menuju Indonesia maju. Ini bukan cuma mimpi,
tapi sebuah rencana konkret yang bisa kita wujudkan bersama. Terima kasih sudah menyimak.